Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Tamu. Spesial sekali edisi hari ini, episode kali ini karena saya kedatangan dua tamu spesial di podcast Ruang Tamu. Dan ini kebetulan memang bulannya bulan spesial karena kita akan menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Nah, para pemirsa podcast Ruang Tamu bersama saya Bu Deme, langsung saja nggak usah lama-lama, nanti kira-kira ngobrol apa, yang jelas kita akan ngobrolin anak-anak ya. Bagaimana kalau kita berbicara tentang anak itu, kelucuan mereka, tawa mereka begitu ya, kemudian keceriaan dan juga kreativitasnya seperti apa, dan tentunya ini menjadi harapan bangsa kita tercinta, bagaimana bisa meng-create para generasi muda dari anak-anak yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Langsung saja ada Kak Ade. Yes, selamat berjumpa dengan saya Bu Deme. Oke, terima kasih. Kalau ngomong-ngomong Bude tuh jadi kayak Bu Ade gitu nggak sih? Iya, harusnya Bu Ade yang jadi Bude ya. Oke, ini Kak Ade, selamat datang di podcast Ruang Tamu. Ya, terima kasih sudah hadir. Kalau ini Kak Ade ini guru TK dan juga sekaligus guru seni kan, betul ya? Macam-macam sih sebenarnya. Macam-macam, ada singer juga tadi katanya. Kalau kata anak sekarang tuh kan palu gada gitu ya. Apa lu mau gue ada gitu. Oke, baik seperti itu ya. Tapi Kak Ade berarti kalau guru TK, guru seni ini berarti harus punya banyak stok bagaimana menumbuhkan kreativitas anak ya. Betul. Oke, terima kasih dan juga ada ini dia. Kalau ini gak asing karena memang kebetulan sudah sering banget hadir di Pro 4 RRI Malang menjadi narasumber. Kak Ade juga termasuk salah satunya yang kebetulan sama adik Devi ini sering sekali sama Bu Deme ya. Iya. Adik Devi, terima kasih kehadirannya di podcast Ruang Tamu. Iya Bu De. Tamu spesial loh hari ini karena ini mungkin dari podcast kami ini yang termuda ini baru usia. Iya benar. termuda. Umur 13 tahun ya. 14 tahun ya, naik kelas 9. Iya. Ini pendongeng ini pemirsa. Jadi pendongeng yang sudah sering tampil di panggung-panggung dan juga sering menjadi pendongeng juga di Pro 4 RRI Malang ya. Oke, dalam dongeng anak seperti itu. Terima kasih, kita akan berbicara mengenai anak dalam menyambut Hari Anak Nasional. Bagaimana kalau ngomongin anak-anak jadi flashback yang membuat saya ingat pada zaman dulu kala gitu ya. Aduh, yang jelas bukan main layangan Kak Ade. Sudah nggak zaman itu ya, sudah nggak zaman. Iya, soalnya saya kan cewek. Oh iya, mungkin ya main layangan. Saya dulu layangan nekeran loh ya. Jagonya Bu Ade begitu. Jagonya begitu ya. Oke, nah bagaimana kita juga bisa menjadi tumbuh kembang dari anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita tentunya ya. Oke, saya ke Kak Ade dulu deh. Ini kan pendongeng ya. Sering banget saya dengerin lagi dongeng Kak Devi, maksud saya adik Devi aja saya panggil adik karena masih usia 14 tahun gitu ya. Saya boleh juga nggak dipanggil adik ya? Oh boleh dong. Jadi hari ini kita akan menjelajahi dunia anak yang penuh dengan imajinasi. Ini salah satunya kalau kita berbicara imajinasi tentunya ini berhubungan dengan dongeng gitu ya. Nah ini dari kampung dongeng betul ya? Iya. Iya kan? Dari kampung dongeng dua-duanya nih ya. Tapi pertanyaan saya untuk Devi dulu deh. Boleh. Kampung dongeng itu bisa dijelaskan gak sih? Apakah di kampung itu isinya pendongeng semua gitu? Selain pendongeng gak boleh masuk begitu? Gimana? Atau seperti apa ini? Nanti juga saya suruh dongeng di sini loh ya. Boleh. Boleh. Nah, gimana ya itu bisa dijelaskan? Apa sih kampung dongeng dan di mana sih konsepnya seperti apa sih? Jadi kalau kampung dongeng itu wadah buat kita sharing-sharing mungkin ya. Terus kayak sering itu kayak ada kayak ke kemah dongeng itu pernah. Dongeng? Iya, kemah dongeng. Kemah dongeng itu pernah saya kayak diikuti. Iya, pernah saya ikuti. Oke. Itu kayak pembekalan awal kayak gitu ya. Pembekalan awal. Oke, pembekalan awal bagi yang pengen jadi pendongeng gitu maksudnya. Ini mungkin saya potong ya. Nah, sebenarnya kemah dongeng itu adalah sebuah komunitas Bude. Oke. Ya, komunitas seperti yang di Malang Raya pun juga ada seperti kampung dongeng. Nah, dulu titik pijakan awal kita itu memang dari kampung dongeng, di mana di bawah naungan Kampung Dongeng Indonesia. Disebutlah Kampung Dongeng Malang Raya yang menaungi beberapa orang-orang, anak-anak, mau kecil, mau remaja, mau dewasa yang siap untuk belajar mendongeng. Nah, ini kebetulan karena menyinggung kampung dongeng nih. Nah, karena itu pijakan awal kita, sekarang kita berdua sama Devi itu masuk dalam
istilahnya kalau kemarin itu rumah lama, sekarang kita masuk ke rumah baru. Jadi kampung dongeng itu tidak ditinggalkan, tapi kita loncat ke rumah kita sendiri, bukan niat meninggalkan, tapi kita untuk merejuvenasi ilmu kita. Jadi kita hanya bergeser sedikit. Kalau kemarin rumahnya ngontrak di kampung dongeng, sekarang kita rumah sendiri di bawah naungan host Van Rudilan Batih, saya dan Devi. Begitu. Oh, luar biasa. Berarti nggak bermaksud meninggalkan itu enggak dong. Jangan itu dong. malah munculnya kita itu dari situ. Oke, awal mulanya seperti Betul, itu ya. Karena ya kalau kampung dongeng itu kan mungkin ruang gerak kita mungkin hanya terbatas di 3 atau 4 kemampuan. Tapi kalau kita loncat ke rumah sendiri dan kita lebih punya ruang bergerak bebas, nah itu kita bisa mungkin tidak hanya dongeng, tapi bisa wayang, bisa pupet, bisa parenting, bisa motivasi, seperti itu Mbak. Tapi itu sudah terrealisasi ya? Sudah, ya karena kemarin tahun baru Islam ya Dev ya. Jadi tahun baru Islam, tahun barunya kita pendidikan itu. Alhamdulillah ahunya sudah keluar dan per Juli ini kita sudah berada di House Van Rudilan Batih. Begitu. House Van Rudilan Batih. Di mana itu? Di Batu. Oh di Batu. Iya, base campnya di Batu. Berarti baru beberapa hari gitu. Kalau iya masih muda. Iya. Masih ini ya, masih apa ya, bayi ya? Iya masih bayi banget. Masih baru muncul. Iya masih baru muncul. Tapi kita nggak boleh ngelupain kampung dongeng tetap. Iya betul banget. Oke baik. Tapi kampung dongeng juga masih eksis, juga masih tetap membuka ya. Betul. Siapapun yang mau belajar boleh di house apa tadi namanya? House Van Rudilan Batih. House Van Rudilan. House Van. Ya. House Van Rudilan Batih itu diambil. Rudilan Batih itu apa itu? Nama orang kan Rudi. Rudi itu adalah Rudekso, kalau dari bahasa Jawa adalah ada singkatannya, ada ceritanya, sehingga Lan Batih itu adalah dengan saudara. Jadi host fun itu diambil. Lan Batih. Iya. Lah sampean sambung tadi aku iya, bingung. Kalau host fun kan bahasa Belanda. Iya betul. Ilate Jawa iki dadi melungker-melungker gitu. Oke. Oke, jadi house fun Rudilan Batih. Jadi betul. Rudi bersama batih-batihnya. Iya, bersama teman-teman sejawat. Oke, siapapun berarti boleh. Nggak dibatasi usia ya. Tidak, yang mau belajar dongeng kayak Devi gini boleh. Baik di kampung dongeng ataupun di Rudilan Batih. Iya, Rudilan Batih itu tadi ya. Oke, terima kasih. Nanti pastinya juga akan seru dongeng lo ya. Iya, siap dong. Siap ya, nanti kita ngobrol lagi. Nah, sekarang saya ke guru TK. Guru TK ini kan pasti berhubungan langsung ya. Setiap hari kumpul dengan anak-anak yang lucu-lucu, yang imut. Bagaimana keceriaan mereka. Kalau zaman dulu itu kan saya tuh kebetulan nggak sekolah TK Kak Devi. Oh iya, berarti kalau nggak sekolah TK itu berarti ijazah SD, SMP, SMA perlu dipertanyakan ya. Iya. Oh, iya. Oke, nah Kak Ade, ini kalau setiap hari udah kumpul sama anak-anak, ini kan kita jelang Hari Anak Nasional. Menurut Kak Ade sendiri sebagai seorang guru yang bersentuhan langsung dengan anak-anak kecil, di mana ini harapan kita tentunya ya, apa sih makna dari Hari Anak Nasional sendiri buat Bu Guru yang cantik ini? Oke, terima kasih Bude. Sebenarnya makna harfiah dari Hari Anak itu sebenarnya seperti tagline-nya Hari Anak Nasional tahun 2025 ya, bahwa kita anak Indonesia maju, anak hebat menuju Indonesia emas tahun 2025. Tentunya 45 kita dong. Oh ya, ya 2025 berarti ulang tahunnya ke 41 kalau tidak salah begitu. Nah, anak-anak sekarang itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita kembangkan agar negara kita pun kuat itu adalah moral yang paling utama. Betul, karena dari masa pandemi yang lalu itu degradasi moral anak-anak sekarang itu sudah sangat luar biasa perubahannya. Tata krama sudah tidak ada, budi pekerti sudah tidak ada. Nah, kebetulan saya memang di sekolah saya memang yang mengedepankan untuk itu. Jadi akademis itu bisa menyusul. Karena akademis itu tidak bisa dipaksa tapi itu mengalir. Tapi kalau tata krama, budi pekerti itu harus dipaksa. Karena apa? Setinggi apapun kita melangkah, setinggi apapun jabatan dan pangkat kita, tapi kalau kita tidak memiliki attitude, budi pekerti yang baik, maka hancurlah sebuah negara. Begitu. Baik, jadi enggak selalu fokus pada IQ saja, tetapi lebih fokus memang ke EQ-nya ya, emosionalnya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi makna dari Hari Anak itu sendiri menurut Kak Ade seperti itu betul, ya. Mbak. Oke, apalagi Mbak ya, terima kasih. Iya.
Iya, baru kali ini ya dipanggil Mbak. Oke, emang kalau kita bicara tentang anak-anak di zaman saya, mungkin kalau Mbak Ade atau Kak Ade ini mungkin masih lebih muda daripada saya ya. Zaman saya dulu kan belum ada digital, nggak seperti saat ini. Apalagi merosotnya perilaku anak-anak itu juga berawal dari COVID. Yang dimana semuanya tuh kan sekarang dalam jaringan waktu itu ya. Betul. Semuanya online, jadi anak-anak terbiasa dengan digital seperti itu. Jadi merubah semuanya gitu ya. Oke, nah di tengah dunia digital saat ini Kak Ade mungkin beda dengan zaman saya dulu. Kalau untuk menumbuhkan kreativitas karena nggak ada digital, karena digital ini secara kita sadari ya, bahkan anak-anak saya sendiri gitu ya, ini sudah mulai ketergantungan dengan gadget. Kalau zaman saya dulu pengen main gitu ya, bagaimana menumbuhkan kreativitas diri kita sendiri, main di lapangan atau main apapun itu ya. Nah sekarang kan eranya era digital begitu. Nah bagaimana cara Kak Ade bersama teman-teman ini selaku guru para anak-anak TK ini menumbuhkan kreativitas anak-anak agar tetap aktif gitu ya di era digital saat ini? Jadi sebenarnya itu tergantung dengan personal antara guru dan wali murid ya, Bude. Karena kenapa? Ketika kita tidak memberikan pemantik atau kita tidak memberikan stimulan untuk anak-anak tetap kreatif, maka matilah kreativitas anak-anak kita. Satu, tidak bisa dihilangkan kedigitalisasiannya. Satu, biasanya kalau saya, anak-anak di sekolah itu pertama itu pembiasaan melalui doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kita putarkan film. Nah, film-film yang tentunya sesuai tema sesuai tema yang sedang kita lakoni, seperti dengan rules modulnya. Seperti itu. Setelah itu kebetulan karena saya pendongeng, jadi saya punya satu buku yang kemudian saya berikan ke anak-anak. Kalau buku saja itu tidak pas. Jadi biasanya kayak saya tampilkan slide itu hanya satu gambar. Satu gambar itu bisa jadi satu cerita. Oke, jadi dan visual satu, gitu ya. Betul, jadi satu cerita itu tidak hanya selesai 1 hari, tapi bisa sampai 5 hari. Jadi bikin per part gitu ya. Nah, misalkan contohnya, gitu terus karena anak-anak itu modelnya itu karena sudah terpengaruh dengan gadget, kalau kita tidak aktif dan kita tidak memiliki hal yang nyeleneh, itu kita tidak akan direken Mbak jadi guru TK. Betul, saya setuju. Contohnya begini, ada suatu ketika wali murid wadul, anak saya enggak mau makan ini Bu Ade ya, karena anak saya sudah setiap hari nontonnya itu film-film yang di YouTube. Nah, akhirnya enggak mau makan apa? Enggak mau makan sayur. Akhirnya saya panggil, misalkan contoh, Devi kamu enggak suka makan sayur ya? Enggak suka, aku enggak suka. Saya langsung berlagak mengeluarkan ilmu kanuragan saya. Aku adalah sawi yang siap untuk memberimu kekuatan. Aku juga wortel, aku juga bisa memberimu kekuatan. Mataku jadi sehat. Tapi tiba-tiba virus datang, memberikan tembakan-tembakan virus, dan akhirnya, aku adalah kapten virus. Nanti kamu akan memiliki penyakit kalau kamu tidak bisa makan sayur. Aku makan sayur aja deh. Ayo, kamu mau sayur enggak? Nah, lewat seperti itu kreativitas itu ya. dimunculkan. Kemudian nenek lampirnya, iblisnya datang ya. Iya, aku jadi nenek lampir. Bagaimana Cici? Wah, ini berarti nanti habis siaran langsung ke TK saya aja. Siap. Tapi luar biasa loh Kak Ade. Jadi salah satu cara memang butuh perjuangan ekstra betul, karena eranya sudah berbeda. Ya, gitu kalau sekarang anak-anak cuman diajak main dolanan layangan. Nah, konsep layangan itu sekarang dirubah. Layangannya tuh harus apa? Tidak hanya sebatas bentuknya layang-layang aja. Tapi dibuat model gitu ya. Nah jadi guru TK itu ya harus bisa semuanya. Harus iso layangan, harus bisa nekeran, bal-balan. Terus harus bisa menguasai semua model digitalisasi. Karena apa? Kalau enggak, sekarang anak TK tuh udah ngerti TikTok, udah ngerti YouTube yang diklik-klik sendiri, nah kayak gitu. Kalau enggak gitu, kita diakalin sama anak-anak, Bude. Oke, jadi salah satu cara untuk menstimulasi anak-anak itu begitu ya. Iya, jadi gila lah, gitu. Intinya begitu. Siap gila ya Kak Ade ya. Gila, betul. Luar biasa memang beda dengan zaman kita dulu. Tapi ada ya, meskipun eranya era digital, permainan-permainan zaman dulu itu masih tetap diadakan juga ya. Masih. Di TK Panjenengan. Masih. Dan tidak hanya di TK saya, di TK-TK yang saya tahu di Batu dan Malang Raya itu ada. Hanya saja konsepnya itu mungkin berbeda. Tapi kayak dulinan gedrek, tahu gedrek gak sih Bu Deme? Iya. Itu terus
jompret sengit seperti itu dikemas ya. dengan model yang modern. Kalau anak-anak cuman sembunyi doang di belakang tembok tuh kan cuman gini doang. Nah, kayak gitu karena anak-anak itu sudah melihat visual model layangan yang begini, model jompret sengit yang nyeleneh, terus melihat model-model mainan tradisional yang sudah mereka tidak pernah tahu dengan wujud aslinya. Nah, itu yang harus memicu kita sebagai guru TK memunculkan kreativitas bagaimana menjadikan jompret sengit ini jadi lebih asik. Oke, baik. Karena kenapa? Itu juga untuk menstimulan fisik motorik halus dan kasarnya anak-anak. Oke. Begitu. Tapi gini Kak Ade, untuk mencari sebuah kreativitas yang Panjenengan ciptakan tadi itu memang dari kreativitas kita sendiri atau memang itu ada workshopnya gitu? Kalau workshop itu bolak-balik ada. Oke. Selalu ada, tergantung personalnya. Oke. Nah, guru TK itu biasanya ada yang semangat, kebablasan semangatnya kayak saya kayaknya udah dol ya Mbak Bude ya. Ada juga yang nunggu dulu, maksudnya aduh kalau nggak mau lomba nggak misalkan kayak membuat kreativitas kertas kroki gitu aja. Kalau mau ada lomba 3M menggunting menempel itu ya nggak jalan guru TK-nya. Ada yang seperti itu ada. Tapi itu mungkin sudah kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang mungkin guru TK itu sudah lebih semangat. Ada juga yang setelah pelatihan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tutup buku ya sudah tinggal tidur. Nah, kalau harapan saya sih workshop-workshop itu bisa diimplementasikan ke sekolah kita agar ya karena kita kan titik awal Bude ya, namanya TK berarti kan kita menggambari kertas putih. Kalau guru TK-nya itu pas dengan komunikasi dengan wali murid pas, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan harapan. Ya. Sesuai harapan, sesuai wacana pemerintah kita, bagaimana bisa meng-create para generasi muda ini untuk nanti menyambut 2045 yaitu generasi emas gitu ya. Luar biasa, itu seperti yang saya katakan tadi di awal, berarti memang kayak Bu Ade sebagai guru TK, guru seni, ini memang harus banyak stok kreativitasnya, menciptakan sebuah kreativitas, mengajak anak-anak itu bisa menjadi anak-anak di mana beliau ini membawa anak-anak ke dunia yang penuh dengan imajinatif sehingga anak-anak ini menjadi kreatif seperti itu ya. Oke, nah Bu Ade ada nggak sih tuan tangan ini saking ini ya, ada nggak sih sebagai guru gitu pernah nggak marah gitu ya karena menghadapi murid yang kayaknya menggemaskan sekali gitu ya. Apa sih tantangan terbesarnya gitu. Aku kan penasaran jadinya ya. Apakah guru TK itu memang selalu sabar begitu? Ya. Nggak ada emosinya gitu? Iya, tapi sebelum dijawab boleh diminum nggak? Boleh banget. Ayo Devi minum dulu ya. Kita santai luar biasa nih para pemirsa, seru ngobrol sama Kak Devi dan juga Kak Ade. Oke Bude, kalau tantangan itu pasti ada ya. Secara manusiawi kita juga manusia biasa. Ibu-ibu yang juga bergelut dengan masalah-masalah yang ada di rumah. Tapi tidak munafik karena tuntutan pekerjaan kita, masih utang sak tumpuk cicilan akeh, kita tetap harus tersenyum dan meladeni anak-anak. Nah anak-anak itu ini pengalaman saya pribadi ya, ada satu anak itu yang tidak mau kita tinggalkan, yang satu menarik jilbab, yang satu menarik baju, terus yang satunya menarik sepatu masih cicilan dapat 2 akhirnya sobek. Nah kalau hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa. Saya dan teman-teman guru TK yang lain tentunya juga punya perasaan yang sama. Tidak ada rasa mangkel. Karena itulah wujud bentuk asli anak-anak. Bude. Kalau anak-anak sekarang itu diem, nah itu berarti berkebutuhan khusus. Harus dipantik dulu. Ngapain? Apakah kamu speak delay atau ADHD atau anak? Kalau sekarang begitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Bude, kalau bocah nakal ceplas cetar. Iya, itu zaman saya dulu. Nah kalau sekarang karena memang karena kita memberikan sesuatu itu dari hati, maka nanti bentukan anak itu juga akan lebih baik. Seperti halnya kalau kita membentak, maka anak kita juga akan balik membentak seperti itu. Kalau tantangan dari anak-anak sendiri itu nggak ada. Malah justru tantangan itu amit-amit ya, nyun sewu, ini malah justru dari bapak dan ibunya anak-anak. Nah itu ya. Karena kenapa di sekolah manut, aduh ini Bu Ade di rumah tuh nggak mau makan, nggak mau belajar, nggak mau apa. Karena kenapa? Tuntutan orang tua itu, kamu harus bisa baca, kamu harus bisa menulis, orang tua melupakan bahwa ini loh sebenarnya anak-anak itu ya ini ya mencoret,
menyobek, bikin kotor, bikin kesel, itu anak-anak. Itu Anak memang. saya juga begitu Mbak Bude, sama. Oke, memang fasenya seperti itu Betul. ya. Ada masanya. Nah, Kadangkala orang tua yang nggak mengerti dan memaksa anaknya harus segera bisa gitu ya Kak Ade ya. itu. Dan itu yang perlu dicatat itu bahwa anak-anak itu kalau ketika kita memaksa, maka volume otak yang dipaksa untuk berkembang lebih cepat, nanti di usia kelas 3-4 SD itu dia akan bosan, Budi. Nah, ini harus disampaikan. Ini juga merupakan edukasi untuk Betul, para betul. orang tua yang ambisi sekali anaknya itu Betul. harus cepat bisa, terus harus ranking gitu ya. Nah, itu Kamu dipaksa bahaya gitu ya. gak sih ya? Dea? Enggak, Oh enggak dong. Oke, luar biasa, seru banget ngobrol sama Kak Ade ya. Orangnya sangat semangat sekali begitu. Jadi Bu Guru TK itu seperti itu. Nah Kak Ade kalau sudah ngadepin sebelum ke Devi ini saya teruskan Iya. dulu sama Kak Ade nih. Penasaran kayaknya Bude. Penasaran sekali Kak Ade, dari tahun ke tahun gitu ya. Pastinya kan juga akan bertemu dengan murid-murid yang baru. Di mana era sekarang itu kan beda. Anak sekarang itu kalau yang banyak saya jumpai fenomenanya kan memang anak nangis dikasih handphone seperti itu. Ada nggak sih sampai ketemu dengan salah satu murid yang memang sudah kecanduan Oh, sekali ada. dengan gadget gitu? Ada dong, itu tidak 1-2 anak, hampir seluruhnya. Aduh. Saya sedikit cerita, jadi saya punya, kebetulan kan selain saya guru TK, saya kan seorang psikolog, Bude. Oke, siap. Jadi ada satu siswa saya yang kemudian berkonsultasi orang tuanya, dia bisanya itu hanya berbahasa Perancis dan Belanda. Dan ibunya tidak bisa mendeteksi. Kenapa? Karena ibunya adalah seorang penulis yang dikejar deadline. Akhirnya anaknya biar diem dipegangin HP. Ketika waktunya anaknya harus dipantik untuk bicara, yang keluar itu adalah bahasa yang lain. Sama ibunya dibawa ke dukun, dibawa kemana-mana. Sampai dukun juga di sini. Nah itu contohnya. Ternyata begitu ketemu saya kebetulan, karena di lingkungan keluarga saya memakai bahasa Belanda, begitu ketemu memakai bahasa Belanda, loh ini anakmu ini ternyata begini. Karena, oh iya Bu Ade, karena saya ini, jadi saya pegangin HP. Sampai matanya itu setiap kali melihat orang itu tidak fokus. Oke. Nah seperti itu, terus muncul bintilan-bintilan seperti itu. Tapi ketika orang tua itu, Bu ini kebanyakan HP loh, Bu ini, oh enggak soalnya. Ada juga yang menyadari, lah kalau nggak dikasih HP saya tuh nggak bisa kerja loh Bu Ade. Lah itu gimana? Nah ini saya harap kepada seluruh orang tua agar bisa meminimalisir ini. Kenapa? Kadang-kadang orang tua itu nggak mau rumahnya berantakan, orang tua itu nggak mau pekerjaannya delay. Itu fakta memang. Betul, biarkan anak itu mengamburadulkan karena memang itu fasenya. Ketika dia mengamburadulkan maka tugas kita mengarahkan. Kalau selesai ya mungkin ngomong sulit ya, tapi ini sudah saya praktekkan karena saya punya anak usia 4 tahun yang luar biasa juga aktifnya. Bisa dibilang hiperaktif. Jadi saya rasa semua keluhan orang tua, keluhan guru TK itu sama. Nah, jangan selalu memasrahkan kebaikan atau model baiknya itu ke guru TK saja. Jadi ini adalah sinkronisasi antara guru dan orang tua. Kalau mereka sinkron, di sekolah juga sudah dikencengkan, di rumah jangan dibelokkan. Oke, jadi harus ikut ya, harus konsisten seperti itu ya Kak Ade ya. Betul. Di rumah dan juga di sekolah. Luar biasa memang tantangan kita hari ini. Nggak mudah juga untuk mengalihkan kegiatan anak dari digital ke non digital gitu ya. Ini juga butuh perjuangan. Tapi bukan mustahil ya Kak Ade ya, kalau kita mau membuka ruang diri, ini kita sebagai orang tua terus mengedukasi diri, bagaimana sih kita cari tahu kan sekarang juga banyak ya artikel-artikel. Kalau kita sudah bener kan Kak Ade, kita nih sebagai orang tua harus ikut relevan dengan perkembangan zaman seperti itu ya, membuka ruang untuk belajar. Banyak artikel yang bisa kita baca, kemudian kita terapkan. Ya seperti Kak Ade kan udah enak, jadi psikolog juga iya gitu, tahu gimana caranya, punya formulatornya untuk bagaimana menghandle putra-putrinya atau mungkin siswa-siswinya gitu ya. Luar biasa ngobrol sama Kak Ade, sekarang ke Devi dulu ya. Ini ternyata dua-duanya pendongeng, ini bisa gak ya aku belajar dongeng gitu ya sama Kak Ade? Boleh dong, boleh. Devi. Devi ini kalau saya lihat kan beberapa kali kebetulan sama saya ya gitu ya, dongeng di Pro 4. Ini kalau boleh tahu mulai usia berapa sih sudah belajar mendongeng sehingga kalau Bude lihat itu sampai punya beberapa karakter suara. Kalau Kak Devi tadi ada 4 kali ya, 5 dan itu gak mudah. Sejak usia berapa? Ceritain dari awal ya ini. Jadi awalnya setiap
waktu aku umur sekitar 4 tahunan, itu setiap malam itu sama ibu diceritain dongeng gitu. Jadi kayak dongengnya, oh jadinya gini jadinya kan aku tahu gitu kan, Bude. Terus waktu kelas 3 SD itu di SD aku itu ada program duta baca gitu, Junsa literasi. Nah Junsa ini sekolah aku ya Bude. Jadi kayak setiap hari Selasa itu yang dutanya ini di setiap sekelasnya satu orang itu suruh kayak cerita gitu. Cerita tanpa ini ya apapun yang ada di pikiran kita gitu ya, kita ceritakan gitu ya. Tapi waktu itu Devi milihnya inget banget itu milih keong emas nggak salah. Umur berapa itu? Umur kelas 3. Kelas 3 SD. Berarti awal mula ini suka dongeng ini berarti terinspirasi dari dongeng sang ibu. Iya, bukan keong racun loh Bude. Saya nggak pernah didongengin. Waduh, iya. Sejak kecil saya nggak dikasih dongeng, ibu saya bingung besok makannya gimana. Oh iya. Jadi nggak sempat bikin dongeng. Nanti dongeng yang ada dongeng kesedihan ya. Dongeng kesedihan. Batu menangis jadinya. Nah Devi berarti belajar dongeng kan sudah lama, sekarang sudah naik ke kelas 9, berarti sudah berapa tahun itu dari? Berarti 6 ya. 6 tahun 6 ya? tahun. 4, 5, 6, 7, 8, iya 6 tahun. 6 tahun ya. Terus sudah sering ikut kompetisi dan juga pastinya sudah banyak prestasi yang didapatkan dong. Iya. Di RRI juga pernah menang ya Dev ya? Iya, juara nasional ya? Juara nasional 3. Juara 2 atau 3 waktu itu, iya. Oke, baik. Nah Devi, ini kan kalau kita lihat nih ya Kak Ade, di usia-usia Devi, kebetulan Bu Deme juga punya anak yang sama usianya gitu ya. Kalau kita lihat di era sekarang itu kan anak banyak yang ketergantungan sama gadget gitu. Gimana Devi sendiri? Apakah tetap main gadget atau memang sudah benar-benar ya udah kalau perlu saja? Gitu. Jadi kalau Devi tuh main gadgetnya itu diarahkan gitu. Jadi kayak sama Bunda di waktu pakai aplikasi. Di waktu pakai aplikasi jadi kayak diarahkan itu ke konten-konten konten-konten positif gitu Bude. Kayak seumpama Devi besok ada latihan nyanyi gitu ya, seumpama. Itu sama mama kayak diajari kamu lihat tuh YouTube itu jangan terlalu sering gini, jangan terlalu sering kayak ngelihat konten-konten yang tidak perlu gitu. Tapi mau denger ya gitu ya? Denger nggak? Denger. Kadang-kadang agak bandel sih. Iya, saya juga mau. Mau aku punya anak kayak kamu ya? 10 mau ya. 10. Nah gimana rasanya pertama kali tampil di depan panggung saat ikut kompetisi gitu tuh. Ini juga untuk menginspirasi anak-anak yang seusia Devi ya, ini baru kelas 9 tahun tapi luar biasa. Dia salah satu pendongeng Malang Raya dan ini juga salah satu ternyata murid daripada Bu Ade sendiri, Kak Ade. Gimana Devi? Jadi terbentuknya rasa percaya diri aku itu waktu aku kecil banget. Itu kan sering naik sepeda gitu kan Bude. Terus kayak Devi tuh di depan sama ayah itu kayak disuruh siap gerak, lencang depan gerak gitu. Terus kalau ada orang itu ayo noleh kiri sapa gitu. Disapa jadinya Devi tuh kayak terbiasa gitu loh ngomong sama orang. Walah orang gini assalamualaikum gitu. Percaya dirinya berarti dari orang tua, dari ayah. Ayah Rifai. Ayah ya. Apal ya Kak Ade ya. Ya iyalah bu gurunya. Jadi tahu dong data orang tua ya. Nama lengkapnya tahu seperti itu ya. Jadi tumbuh kepercayaan diri memang. Sekarang itu tugas orang tua Kak Devi, bahkan mungkin ada juga orang tua yang mempunyai peran ganda gitu selain dia bekerja kemudian harus mengurus anak-anak di rumah. Ini kan tantangan besar Kak Devi. Mungkin ada gak sih pesan-pesan buat ibu yang punya anak-anak usia segini yang memang kita ketahui Kak Devi ini gak bisa dipungkiri banyak sekali anak yang ketergantungan sama gadget dan sulit sekali untuk mengarahkan. Bagaimana kemudian ini pandangan Kak Devi sebagai seorang psikolog ya, pasti punya kuncinya dong untuk membangun komunikasi sehingga anak-anak ini bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bagaimana orang tua ini mengarahkan gitu. Iya, Kak Ade kali ya. Iya Kak Ade betul. Tuh kan. Berarti Kak Ade ini kayak lebih muda. Oh iya daripada Devi ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke. Boleh singkat saja nggih. Baik Bude, harapan saya seluruh orang tua baik ayah ataupun ibu percayakan bahwa kemampuan anak-anak kita adalah sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jangan paksa tapi dampingi mereka sesuai dengan usianya. Oke, jadi seperti itu ya. Baiklah kalau gitu. Ini terakhir apa harapan Kak Ade
Ini sebelum ke Devi ya, untuk anak-anak Indonesia di masa depan tentunya. Harapan saya untuk anak-anak, semoga setinggi apapun kalian mengejar mimpi dan cita-cita kalian, tetap tinggikan adab dan budi pekerti kalian agar ilmu yang kalian dapatkan tidak menjadi sia-sia. Karena setinggi apapun ilmu kita, attitude kita, budi pekerti kita, tata krama kita yang akan jadi rim buat kita. Betul sekali ya, itu nomor 1 ya. Jadi jangan fokus aja tuh dengerin ibu-ibu ya. Jangan menuntut anak-anak ini nilai rapotnya harus A. Tapi empatinya nggak ada, betul, etikanya nggak ada. Nah itu luar biasa. Kak Ade terima kasih banyak. Terus untuk Adik Devi? Buat saya teman-teman ya, buat teman-teman yang ada di rumah, kita harus mendorong rasa percaya diri kita mulai dari kecil. Itu boleh kok dibantu ya buat ibu-ibu yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah selalu mendukung anaknya, selalu mensupport anak-anaknya. Ini suara dari anak-anak Kak Ade. Iya betul. Saya merasa tersindir loh Kak Ade. Baiklah. Nanti kayaknya Bu Demi harus ketemu eksklusif dengan kita ya. Iya habis ini kayaknya harus banyak minta kontaknya Kak Ade ya. Ngobrol banyak karena memang benar kadang-kala kita sebagai orang tua kewalahan loh Kak Ade. Ya. Kewalahan sekali di era sekarang ini, nggak mudah bagaimana cara kita tuh membangun kedekatan secara emosional, tetap relevan biar bisa masuk ke putra-putri kita. Betul. Apalagi usianya usia segini, jangan kan segini. Di bawah ini kadang orang tua itu cuman ngomongnya aja, banyak nih yang saya jumpai juga. Ngomongnya aja, ayo jangan main handphone, tapi dia sendiri memberikan contoh yang. Betul, itu yang sering terjadi. Ya. Jangan main HP, mamanya scroll Lazada, scroll belanja online gitu. Oke, tapi luar biasa, semoga perbincangan kita ini tentunya bisa menjadi inspirasi dan kita ya Kak Ade ya, jenengan sebagai seorang akademisi, seorang psikolog gitu ya. Banyak sih kalau profesinya Kak Ade, singer juga. Saya jadi pengen dengar nanti di akhir acara nanti dongeng ya kita ya. Lu serius ini ya, bagaimana kita menjadi bagian tumbuh kembang putra putri atau generasi penerus kita ya. Kita saling bersinergi, kita bergandengan tangan, kita paham betul bagaimana supaya anak-anak ini mendapatkan haknya seperti itu ya Kak Ade ya. Saling, aduh pokoknya ngeri kalau sekarang itu saya ngelihat banyak berita itu, tapi kita menjadi orang-orang yang bisa melindungi putra putri kita ya. Oke, terima kasih banyak cerita inspirasi hari ini, sehat selalu buat Kak Ade dan juga Adik Devi. Semoga saja ini menjadi apa yang di-sharingkan hari ini menjadi keberkahan tentunya ya. Oke, sedikit saja, singkat saja, dongeng sedikit saja. Ya boleh. Ya, boleh. Ini kita bertiga, aku jadi nenek aja wis. Boleh. Ya. Ini nenek jahat ya. Oke, ayo. Boleh. Apa ini? Nggak boleh kita pikirkan, langsung saja. Ya. Oke, siap. Aku pokoknya tokoh antagonis gitu ya. Iya. Aku mau jadi anak kecil aja deh. Oke, boleh. Jadi orang tua ya. Iya, saya tak jadi nenek aja ya. Iya, boleh. Aku neneknya. Oh ya, aku bapaknya aja deh. Oke, bapaknya aja. Ya kayaknya rebutan Home Pimpa dulu gimana? Oh, boleh. Gak bisa. Kalau jenengan sudah menguasai beberapa suara, kalau aku kan baru 1. Ya oke, yuk. Langsung. Apa aja bebas. Di suatu pagi yang cerah, Naila, gadis kecil yang berumur 9 tahun, tampak masih bermalas-malasan di kasur rumahnya. Selimut Doraemon favoritnya masih melilit erat, menandakan ia masih terlelap di dunia mimpinya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Naila, ndang bangun toh. Lah kamu ini malah nggak bangun. Sudah waktunya sekolah. Itu loh, ditunggu sama kakekmu itu loh. Iya, nanti diantar sama Mbah Kong. Ayo cepet bangun Naila. Kamu tidak usah bangun Naila. Kamu tidur saja, enak. Aku bingung ini milih siapa ya, antara kakek dan ayah atau nenek lampir ya. Oke. Tangan dong ya, luar biasa. Oke Kak Ade, Devi terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sekali lagi para pemirsa podcast Ruang Tamu, kita akan jumpa lagi di podcast mendatang. Dan ingat untuk Hari Anak Nasional 23 Juli, mari sama-sama kita bersinergi, bergandengan tangan untuk menjadi bagian tumbuh kembang dari anak-anak kita tercinta. Sampai jumpa di podcast mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.